daring. Istilah ini makin sering muncul, terutama pada masa ini. Tidak hanya terkait dengan sosial media, tetapi istilah ini juga muncul dalam kegiatan bekerja dan juga belajar. UM melalui unit PT IKA telah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kegiatan daring ini. Mari diskusikan bersama, tetap di Cakrawala. Halo Cakramania, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation bersama saya Feby Henuk, host Cakraloka. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang teknologi informasi dan komputer bersama Kepala UPT PT IKA Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Bapak Mahmudin Yunus Eskom MCS ya Pak. Nah, selamat datang di Cakraloka Bapak. Terima kasih. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di era new normal yang semuanya harus normal, nggak boleh takut, tapi tetap berkarya begitu ya Pak? Benar. Ya. Baik Pak, terkait kelembagaan TIK di Universitas Negeri Malang, itu apa peranannya Pak? Terima kasih Mbak Febrita terkait dengan peranan lembaga UPT PT IKA. Jadi sejarahnya pada tahun 1986 sampai 2008 dulu namanya itu Puskom. Puskom ya, pusat komputer. Oke. Awalnya memang hanya melayani terkait dengan kegiatan akademik. Jadi pada saat itu kita juga dilengkapi dengan alat komputer yang tidak secanggih sekarang ya Pak ya, juga jaringan ya Pak. Benar, jaringannya waktu itu masih menggunakan jaringan kabel ya, yang menghubungkan antara fakultas satu dengan fakultas lain, unit satu dengan unit lain. Saat itu semuanya masih pakai kabel. Jadi kalau kabelnya waktu itu misalkan terpotong atau terputus, nah itu semuanya jadi itu masih pakai MS-DOS gitu ya Pak. Benar. Masih disketnya masih besar-besar begitu jadi ya. Harus pakai disket saat itu. Kalau KRS-an mahasiswa harus mengumpulkan disket ke Puskom untuk diproses. Waduh, lama banget. Pada tahun 2008 seiring dengan amanah UM yang statusnya berubah menjadi BLU, itu sekarang sudah menjadi yang namanya UPT PT IKA, Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi kita diberi amanah, paling tidak kita bisa mengikuti tren perkembangan teknologi informasi komunikasi seiring dengan sivitas akademika yang dikembangkan di UM, termasuk layanan-layanan apa saja yang dibutuhkan dengan kaitannya dengan IT. Apalagi di era 4.0 ini Pak ya, di mana semuanya serba jaringan, internet semuanya number one begitu ya. Iya. Nah kemudian kira-kira Cakramania mungkin bertanya-tanya begitu ya. Terus saya kapan harus berhubungan dengan TIK gitu Pak Mahmudin, kira-kira bagaimana? Kapan Cakramania akan berhubungan dengan TIK ini? Apakah ketika perangkat komputernya rusak pergi ke TIK, atau handphonenya error pergi ke TIK, atau bagaimana? Benar. Jadi Cakramania semuanya. Jadi kalau kita punya yang namanya helpdesk ya, oke. Jadi kita melayani seluruh kepentingan sivitas akademika khususnya di UM terkait dengan apa saja yang bisa kita bantu, Mbak Febrita. Entah itu terkait dengan IT kemudian terkait dengan kesulitan melayani penggunaan aplikasi-aplikasi yang di UM, terkait dengan bagaimana mereka bisa mengakses jaringan internet baik di laptop, di ponsel maupun terkait dengan IT. Jadi segala bentuk IT, layanan-layanan lainnya, misalkan mau akses domain, email, kemudian bagaimana mereka bisa memanfaatkan website dan sebagainya, boleh. Jadi bisa berkomunikasi dengan TIK. Jadi TIK itu terbuka untuk segala macam yang berhubungan dengan informatika, begitu ya Pak. TIK-nya ya, waduh baik sekali. Jangan lupa Cakramania, dicatat bahwa TIK akan membantu kalian semua terkait teknologi informasi dan komputer gitu Pak ya. Benar. Baik. Nah saat ini ada begitu banyak tentu saja layanan-layanan dari PT IKA ya Pak ya, untuk sivitas akademika. Nah kira-kira saat ini yang sedang banyak digunakan, mungkin Cakramania perlu informasi nih Pak. Dari sisi mahasiswa, semua layanan mahasiswa mulai dari pendaftaran, mulai dari pengumuman
mulai dari registrasi, kemudian kegiatan perkuliahan, yudisium, sampai bagaimana mereka nanti menggunakan aplikasi yang ada di UM, semuanya sudah berbasis IT, berbasis TIK. Demikian juga untuk dosen, untuk karyawan, mulai dari mereka ketika masuk harus melakukan fingerprint, kemudian mereka harus melaporkan kegiatan pekerjaannya tiap hari, semuanya dipantau secara online melalui aplikasi yang dikembangkan di TIK. Jadi intinya Mbak Febrita, semua aktivitas yang dulunya dilakukan secara offline terkait dengan masa new normal selama ini, saat ini, maka semuanya harus berbasis IT. Berbasis IT ya. Mengurangi tingkat perjumpaan, begitu pertemuan dengan antar person, betul. Kira-kira kalau mahasiswa itu seperti apa saja, Pak? Ketika kita mau mengakses begitu, itu alamatnya apa, terus kemudian programnya apa yang digunakan untuk mahasiswa itu seperti apa, Pak? Jadi rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir, tidak perlu menghafal satu persatu aplikasi yang sudah ada di UM. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti cukup masuk lewat web UM dengan alamat um.ac.id. Jadi satu pintu itu rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mengakses kemanapun, mau mengakses Siakat, mau mengakses misalkan kalau mengajukan beasiswa, mau mengakses aplikasi yudisium, mau mengakses aplikasi pembelajaran, semuanya bisa diakses melalui satu pintu, yaitu um.ac.id. Nah, untuk bisa mengakses itu, Cakramania itu harus punya apa, Pak? Nah, untuk bisa mengakses itu, Cakramania cukup aktif sebagai mahasiswa. Nah, itu kata kuncinya ya, Pak ya. Kata kuncinya, iya betul. Supaya bisa terekam ke dalam database yang ada di Universitas Negeri Malang. Karena fasilitas-fasilitas ini hanya bisa dinikmati, biarnya bisa dilakukan oleh Civitas Akademika yang sudah terregistrasi. Oh begitu. Oke. Jadi asalkan punya NIM, benar, mereka bisa mengakses website. Jadi satu NIM itu bisa dipakai untuk mengakses internet, mau mengakses aplikasi, mau mendapatkan layanan misalkan ke perpustakaan. Jadi satu akun kita menamakan namanya SSO, single sign on. Single sign on. Jadi satu akun untuk mengakses semua aplikasi. Wah, nggak susah intinya ya, tidak susah. Jadi jangan sedih, jangan bingung. Cukup punya satu akun bisa mengakses begitu banyak hal dari umac.id. Bisa melalui NIM-nya, kalau karyawan bisa pakai NIP atau NITK, atau juga bisa menggunakan email resmi. Cukup itu salah satu itu yang diantarkan untuk bisa akses aplikasi yang disiapkan oleh PTIK. Ya, mahasiswa juga bisa mendapatkan email yang belakangnya UMAC.id gitu, Pak ya. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah registrasi, masuk ke halaman profil mereka, ada satu tombol, hanya ngeklik satu tombol saja. Langsung ajukan, otomatis nanti mereka sudah dapat akses email UMAC.id. Nah, gratis ya Pak, gratis. Benar, salah satunya nanti mereka dengan email itu sudah dapat fasilitas SSO, single sign on. Jadi bisa juga dapat layanan fasilitas Google application. Di dalamnya ada Google Meet, ada Google Drive, ada Google Calendar dan lain-lain. Oke. Nah, di situasi di era Merdeka Belajar ini, peranan TIK apa Pak dalam apa bentuk peranan TIK dalam? Terima kasih Mbak Febrita. Jadi layanan pembelajaran kita yang disebut dengan Sipejar saat ini sudah terdaftar di SPADA, Kemendikbud. Jadi sistem pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud, di mana mata kuliah yang di UM itu bisa juga diikuti oleh mahasiswa di luar UM, Mbak Febrita. Jadi mahasiswa kita pun juga demikian. Mahasiswa kita juga bisa menempuh perkuliahan di luar UM. Jadi kalau ada mahasiswa misalkan dari jurusan teknik elektro ingin belajar di
UB misalkan, Universitas Brawijaya itu bisa ya. Demikian juga mahasiswa lain misalkan dari Universitas Jember yang kemarin juga sudah kita lakukan di semester ini, itu juga bisa mengikuti pembelajaran di UM. Jadi melalui pembelajaran terlink begitu Pak ya, dengan kampus-kampus yang memang berada di bawah Kementerian Kemendikbud. Iya. Wah, ini enak ya. Jadi Cakramania juga bila ingin ikut kuliah-kuliah online, kuliah-kuliah daring, Cakramania bisa mengakses melalui Sepejar. Diaktifkan ya Sepejarnya. Nah, kemudian di situasi new normal ini mahasiswa tidak dapat ke kampus, Pak. Kalau kita di kampus, kita bisa menggunakan WiFi. Ada eduroam, ada apalagi banyak. Ada wifi 1x.um begitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita, dengan Cakramania yang ada di rumah, mungkin ada di daerahnya masing-masing, apakah mereka masih bisa mendapatkan akses itu Pak, kira-kira? Jadi tadi sempat saya singgung, kita punya salah satu aplikasi yang disebut dengan SSO, di mana SSO itu untuk bisa mengakses beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan di TIK. Nah, salah satunya SSO itu juga salah satu untuk bisa mengakses ke layanan WiFi internet termasuk eduroam. Berita. Kalau di kampus itu kita bisa mengakses melalui ponsel, bisa mengakses melalui laptop. Demikian juga dengan eduroam ini sifatnya adalah roaming, di mana mahasiswa itu tidak harus berada di UM. Jadi semua perguruan tinggi yang sudah ada layanan eduroamnya, itu mahasiswa di UM juga bisa mengakses, termasuk luar negeri. Jadi misalkan mahasiswa UM ke UI, atau yang paling dekat dengan rumahnya misalkan di Bandung ke ITB, silakan datang ke ITB, cari koneksi eduroam, aksesnya aplikasinya pakai loginnya yang sudah dimiliki di UM, mereka bisa mengakses. Kita termasuk kalau ke luar negeri, kebetulan pas ke Australia, di kampus-kampus besar di sana juga sudah ada jaringan eduroam, kita bisa memanfaatkan itu. Jadi Cakramania bila ketemu jaringan yang ada eduroamnya, di mana saja berada, biasanya ada di kampus-kampus ya Pak, biasanya itu Cakramania bisa menggunakannya. Mungkin ini informasi penting yang kita semua tidak tahu begitu ya. Jadi jangan sedih yang masih ada di rumah, cari spot-spot di perguruan tinggi di sekeliling Anda yang mungkin ada eduroam di sana, Anda bisa mengaksesnya. Tentu saja hanya dengan satu tadi SSO tadi Pak ya. Ya, baik. Untuk Cakramania yang baru masuk nih Pak, yang baru bergabung menjadi warga UM, adakah pesan-pesan khusus Bapak terkait penggunaan TIK bagi mereka? Bagi rekan-rekan Cakramania, jangan lupa untuk selalu mengakses UM-ICID, karena di sana informasi apapun bisa diakses, termasuk kalau kita kesulitan bagaimana menggunakan aplikasi yang ada di UM, semuanya informasi itu sudah ada di sana. Jadi rekan Cakramania, khususnya mahasiswa baru, silakan sering-sering akses website UM-ICID. Anda akan mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan melalui satu pintu, yaitu UM-ICID. Jadi jangan takut juga Cakramania, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Mahmudin bahwa ada begitu banyak helpdesk yang akan membantu bila Cakramania memang mengalami kesulitan dalam mengakses UM-ICID. Jadi silahkan jangan bosan-bosan untuk mengunjungi UM-ICID. Terima kasih Pak untuk informasi-informasinya. Sebelum kita mengakhiri, adakah closing statement Bapak untuk kegiatan kita pada saat ini? Silahkan Pak. Terima kasih Pak Fedri. Rekan-rekan Cakramania, UM dalam hal ini PT IKA sudah mengembangkan banyak aplikasi, baik dari sisi software, layanan website, maupun dari segi infrastruktur. Jadi kita sudah punya lebih dari 115 aplikasi, Mbak Febrita. Demikian juga infrastruktur kita juga sudah terhubung melalui fiber optik hampir di semua titik di UM. Termasuk kita juga membangun jaringan fiber optik dengan universitas sebelah di UB, sehingga insya Allah jaringan IT kita, layanan IT kita sudah
tidak bisa diragukan lagi. Termasuk hal ini terkait dengan layanan WiFi di kampus. Jadi semuanya sudah kita fasilitasi, termasuk dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa kalau ada kesulitan bisa konfirmasi ke helpdesk, ke support UMACID. Demikian juga layanan-layanan seperti email itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa baru bisa memanfaatkan fasilitas Microsoft lisensi, Pak Febrita, mereka juga gratis, free. Silahkan ada di akses di website UMACID juga, bisa dinikmati, termasuk informasi-informasi apa yang dibutuhkan, semuanya bisa. Jadi mari kita manfaatkan layanan yang ada di lembaga kita di Universitas Negeri Malang untuk kemajuan kita semua, khususnya Sivitas Akademika di Universitas Negeri Malang. Terima kasih Bapak atas informasi dan kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mahmudin tadi menginspirasi kita semua dan membuat cakramannya juga jadi sering-sering menghubungi connect di um.ac.id karena ada begitu banyak tawaran-tawaran yang diberikan seperti tadi Microsoft itu kalau beli aslinya juga menurut saya yang nggak bisa Pak, mungkin nggak kuat beli, tapi UM memberikannya secara gratis gitu. Nah maka dari itu Cakramania jangan lupa tetap akses UMACID. Demikian Bapak diskusi ini, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita perbincangkan menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat siang. Penggunaan fasilitas secara efektif merupakan salah satu peluang kita untuk maju. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakannya dalam mengembangkan potensi dan pengetahuan kita. Inilah Cakra Lokal.